Hai teman-teman semuanya, kenalkan saya Himawan, Kebon Digital. Pada kali ini kita akan bahas mengenai tentang anatomi landing page ya. Perlu diketahui teman-teman, landing page pada saat ini menjadi kebutuhan dasar ya bagi teman-teman yang melakukan periklanan ya, baik itu di Meta Ads, di Google Ads dan lain sebagainya. Dan ini teman-teman pasti kebingungan membuat susunan seperti apa sih untuk landing page tersebut. Nah, di sini hari ini saya akan coba sharing ke teman-teman tentang anatomi landing page yang terukur ya. Ya, ada 7 anatomi landing page yang bisa teman-teman jadikan acuan ya. Jadi saya akan share ke 7 anatomi ini. Pertama yaitu adalah headline, kemudian kedua problem, ketiga adalah solusi, keempat adalah penawaran teman-teman ya, kelima adalah social proof, keenam adalah bonus atau benefit, dan yang terakhir adalah yang ketujuh call to action. Saya akan rincikan dari mulai anatomi yang pertama yaitu headline. Nah, headline itu adalah teks atau kalimat paling ada di awal ya ketika teman-teman membuat suatu landing page ya. Nah, misalnya teman-teman membuat landing page adalah produknya baju koko. Nah, headline itu adalah sebuah jualan teman-teman. Jadi kata-kata yang jualannya teman-teman. Nah, jadi contohnya baju koko, misalnya baju koko syar'i atau baju koko laki-laki kekinian terviral 2022. Itu adalah headline dan itu biasanya huruf besar semua. Jadi headline itu teman-teman harus memporsikan paling besar ya teksnya di antara teks-teks di anatomi yang lain. Kunci membuat headline yang baik adalah teman-teman tonjolkan kekuatan terbesar produk teman-teman. Nah, itu adalah kuncinya. Kita akan lanjut. Yang kedua adalah problem. Nah, problem ini harus sesuai ya teman-teman dengan landing page teman-teman. Contoh landing page teman-teman misalnya balik lagi tadi ke baju koko. Nah, itu problemnya teman-teman jabarkan di sana. Jadi problemnya problem si calon konsumen ya. Nah, ini jangan gagal paham, bukan problem yang biasa dihadapi orang umumnya, tapi calon konsumen dan sesuai dengan koko teman-teman. Contoh, kokonya ini spesifik. Koko baju koko anti air ya. Nah, bisa jadi teman-teman contohnya ke orang-orang yang bermasalah. Kalau keringetan selalu basah kokonya, contohnya seperti itu. Jadi lebih ke spesifik problem yang dialami oleh calon konsumen itu sendiri ya. Ya, kita beranjak yang ketiga. Yang ketiga adalah solusi ya. Nah, bagian solusi ini adalah teman-teman setelah memaparkan apa aja problemnya, teman-teman juga harus mengcombine ya antara problem itu dijawab oleh landing page teman-teman atau keunggulan produk teman-teman. Nah, di sini saling menjawab. Jadi di awal kita problem, misalnya apakah Anda merasakan baju koko Anda terlihat kusut dan tidak rapi di mata teman-teman, misalnya seperti itu. Nah, teman-teman langsung balas. Ini dia solusinya. Bagaimana mendapatkan koko yang tidak harus selalu disetrika misalnya, atau yang kalau kena keringat tidak cepat basah, ataupun kehujanan kalau masih rintik hujannya itu tidak langsung basah seperti itu. Jadi intinya solusinya ini saling mengcombine dari problem yang dirasakan plus solusi yang akan dipaparkan nantinya. Selanjutnya penawaran. Nah, ini dia kuncinya ya teman-teman. Ketika teman-teman udah menyebutkan nih problem dan solusinya, barulah teman-teman membuat penawaran. Inilah dia produk terbaru, tercanggih, anti hujan misalnya. Ini hanya gambaran. Jadi di sanalah isinya. Jadi produknya apa, terus harganya berapa. Nah, itu di sana ya. Nah, terus spesifikasinya apa, itu di sana. Jadi setelah problem dan solusi, teman-teman masukkan penawaran teman-teman di sana. Kemudian social proof. Nah, social proof ini ya teman-teman artinya adalah bagaimana experience para konsumen ya teman-teman. Ya, jadi apa aja bentuknya, itu bisa testimonial ya,
Kemudian bisa juga testimoni berbentuknya video atau bisa dikasih teks, screenshotan seperti itu bisa. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita belum punya testimoni ini, bagaimana sedangkan produk kita baru launching? Nah, gimana itu kalau social proof-nya? Ya, kita bisa ganti yaitu dengan social proof yang berbentuknya itu seperti misalnya sudah teruji gitu kan, sudah teruji misalnya kokoh ini teruji tahan gemericik hujan, contohnya seperti itu. Jadi ada klaim kita bahwa ini adalah garansi, lebih ke garansi ya. Jadi teman-teman harusnya mulai berpikir nih. Jadi jangan sampai ditinggalin, karena kalau kita nggak punya testimoni jangan sampai ditinggalin. Tetap kita harus pasang social proof ya, walaupun hanya sederhana seperti itu. Selanjutnya adalah bonus ya, bonus atau benefit. Nah, ini teman-teman fungsinya bonus dan benefit ini banyak sekali beberapa yang membuat landing page itu ditinggalkan. Nah, kenapa? Karena ribet lah, saya nggak mau ngasih yang gratis-gratis atau bonus-bonus apa segala macamnya seperti itu. Nah, itu salah besar ya teman-teman. Ini adalah mendongkrak ya, mendongkrak ketika teman-teman melakukan penawaran di landing page ya. Nah, jadi misalnya itu benefitnya ya, setelah teman-teman memberikan penawaran, harga udah keluar, teman-teman kasih, tunggu dulu. Selain teman-teman mendapatkan koko ini, teman-teman juga mendapatkan sebuah misalnya tasbih digital yang diberikan secara gratis, seharga sekian. Jadi intinya bonus ini buat merangsang orang itu untuk melakukan pembelian atau merasa tertariknya tuh, jadi tadinya B aja jadi A ya, ibaratnya gitu. Jadi saya harus beli. Nah, seperti itu. Teman-teman wajib, saran saya diadakan ya. Walaupun bentuknya misalnya e-book, walaupun bentuknya adalah rekaman suara, seandainya teman-teman gak ingin mengeluarkan biaya seperti itu. Nah, jadi yang perlu teman-teman pahami ya, ini bukan berarti diskon ya. Bonus itu bukan diskon. Ini salah ya, teman-teman jangan sampai salah paham. Misalnya harganya dari 100.000 menjadi 75.000 pembelian hari ini. Nah, itu diskon, itu ada di penawaran. Itu jangan salah ya teman-teman. Jadi setelah ada diskon penawaran itu baru teman-teman kasih bonus, biar orang-orang itu semakin cepat, calon konsumen itu semakin cepat melakukan pembelian. Dan yang terakhir ya teman-teman, itu adalah call to action. Nah, call to action itu adalah sebuah panggilan buat calon konsumen itu segera melakukan pembelian. Nah, misalnya contohnya miliki sekarang juga promonya terbatas. Nah, itu balik lagi. Jadi call to action itu adalah call to action, dan call to action itu harus jelas. Misalnya silahkan teman-teman isi form di bawah ini, itu adalah call to action. Ada tombolnya, misalnya pakai form ya, isi nama, alamat, nomor WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu adalah call to action. Nah, untuk call to action ini ya teman-teman, berikanlah satu pilihan ya teman-teman kalau bisa ya. Jadi setelah beberapa kali versi saya membuat call to action, kalau terlalu banyak ya, lebih dari 2 itu sulit teman-teman untuk closing ya. Jadi berikanlah hanya 1 atau 2 maksimal call to action. Misalnya mau beli paket A atau paket B. Kalau lebih dari 2 itu sebetulnya agak berat ya kalau untuk produk-produk yang posisinya dia produknya produk fisik ya, seperti itu. Nah, call to action ini karakternya teman-teman berikanlah juga warna yang mencolok ya, jadi yang beda dari yang lain ya. Ya, contohnya banyak ya teman-teman. Bahkan psikologi warna juga bisa masuk di sini. Contoh, hindari warna-warna yang kurang menarik. Contoh kayak tombolnya warnanya ungu atau tombolnya warnanya abu-abu, itu nggak menarik. Jadi berikanlah kayak warna hijau. Misalnya ke WhatsApp warnanya hijau ya. Terus kalau beli sekarang bisa jadi warnanya kuning ya, dan merah juga sebetulnya kurang ya, terkecuali teman-teman mainnya nggak banyak yang merah di landing page-nya. Jadi psikologi warna juga masuk. Jadi intinya di call to action ini teman-teman tutuplah semua penawaran dari headline,
problem solusi, penawaran, kemudian social proof dan bonus ditutup dengan call to action. Oke, jadi begitulah teman-teman untuk sharing-sharing kali ini ya, tentang anatomi landing page ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Semoga teman-teman menjadi digital marketing yang sukses.